Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang semoga selalu mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak dengan seksama bagaimana kehidupan masa kecil seorang pendidik pendiri dari sebuah mazhab yang hingga kini diikut oleh banyak orang, yaitu imam kita Imam Syafi'i. Di tengah padang pasir yang luas membentang, di bawah langit yang bersinar terang oleh cahaya matahari Hijaz, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi pelita ilmu dan cahaya petunjuk bagi umat. Namanya Muhammad bin Idris, lebih dikenal oleh dunia sebagai Imam Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina, di hari yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, seolah-olah Allah mengganti satu bintang yang padam dengan bintang baru yang akan bersinar dalam sejarah Islam. Ayahnya, Idris bin Abbas, adalah seorang lelaki saleh yang berasal dari keturunan Quraisy, jalur yang sama dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah wanita yang sabar dan kuat, seorang ibu yang kelak akan memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian sang imam kecil. Tak lama setelah Muhammad lahir, sang ayah wafat, meninggalkan bayi mungil itu dalam pelukan ibunya yang tabah. Masa depan tampak gelap, namun dari gelap itulah Allah menerbitkan cahaya yang agung. Ibunya tidak memiliki banyak harta. Kehidupan mereka sangat sederhana, bahkan miskin. Namun kemiskinan itu tidak menghalanginya untuk membesarkan putranya dengan penuh kasih dan tekad. Ia tahu bahwa anak ini adalah amanah dan harapan. Dengan hati yang penuh iman, ia menggendong anaknya menempuh perjalanan jauh dari Gaza menuju Mekah, kota suci, tempat nenek moyang mereka berasal, tempat di mana ilmu dan agama tumbuh subur. Ia berharap, di tanah haram itu, putranya akan tumbuh dengan lebih baik, mengenal Islam dari akarnya, dan menjadi pribadi yang diridai Allah. Masa kecil Imam Syafi'i dihabiskan di Mekah dalam keadaan yang serba kekurangan. Namun sejak dini, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Tatkala anak-anak lain sibuk bermain, Muhammad kecil duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu, menyimak dengan mata berbinar dan hati yang haus akan hikmah. Ia belajar Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Belum genap usianya 10 tahun, ia telah menghafalnya seluruhnya di luar kepala, dengan tajwid dan makna yang ia resapi dalam-dalam. Karena keluarganya miskin, ia tidak mampu membeli kertas untuk menulis. Maka ia menulis di atas potongan tulang, pecahan kulit, atau apapun yang ia temukan. Ia tidak mengeluh, tidak menyerah, dan tidak pernah merasa rendah diri. Ilmu baginya adalah harta yang tak ternilai, dan ia mengejarnya dengan semangat yang membara, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Disinilah letak motivasi besar dalam kisah hidupnya, bahwa kemiskinan bukan penghalang, tapi bisa menjadi penyulut semangat, jika hati teguh dan jiwa kuat. Ibunya terus mendorongnya untuk belajar, bahkan ketika ia harus belajar di luar rumah dan tidur di masjid demi menyerap ilmu dari para ulama besar Mekah. Ia duduk di hadapan para guru dengan penuh hormat dan adab. Salah satu gurunya berkata, "Aku belum pernah melihat anak kecil secerdas dan secepat tangkapannya seperti Muhammad bin Idris." Namun kecerdasan Imam Syafi'i tidak hanya berhenti pada hafalan. Ia juga dianugerahi pemahaman yang dalam dan daya analisis yang tajam. Di usia muda, ia mulai mempelajari bahasa Arab dari suku-suku Badui yang dikenal dengan kefasihannya. Ia hidup bersama mereka selama beberapa tahun, menyerap keindahan bahasa Arab dari sumbernya langsung, hingga ia menjadi ahli bahasa yang diakui pada masanya. Masa kecil Imam Syafi'i dipenuhi oleh perjuangan dan pengorbanan. Dalam sunyi malam, ia menyalakan lentera ilmu dalam dirinya. Dalam dinginnya lantai masjid, ia menguatkan tekadnya untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul. Dalam tatapan harap ibunya, ia menemukan kekuatan yang luar biasa untuk terus melangkah. Ia tidak tumbuh dengan fasilitas. Ia tidak dimanja oleh dunia.
Namun justru itulah yang membuatnya menjadi pribadi yang kokoh. Kegetiran hidup menjadikannya peka terhadap penderitaan umat. Ia tahu rasanya lapar, maka ia kelak akan menjadi ulama yang sangat memperhatikan keadilan. Ia tahu rasanya belajar dengan segala keterbatasan, maka ia menjadi guru yang penuh kasih dan perhatian pada murid-muridnya. Kisah masa kecil Imam Syafi'i mengajarkan bahwa siapapun bisa menjadi besar, jika memiliki semangat, ketekunan, dan doa yang tak putus dari seorang ibu. Seorang anak yatim, miskin, dan jauh dari kemewahan, bisa menjadi imam besar jika ia memelihara niat tulus, menghormati ilmu, dan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah lentera bagi siapapun yang sedang berjuang dalam hidup. Untuk anak-anak yang merasa kekurangan, Imam Syafi'i berkata melalui kehidupannya, "Tak apa kau miskin hari ini, asal hatimu kaya dengan niat dan usahamu besar." Untuk para ibu yang membesarkan anak-anak dalam keterbatasan, kisah ini berkata, satu anak yang kau besarkan dengan iman dan kasih sayang bisa menerangi dunia. Pada akhirnya, masa kecil Imam Syafi'i adalah batu pertama dari bangunan keilmuan yang kelak menjulang tinggi. Ia adalah cermin bahwa setiap jiwa memiliki potensi menjadi luar biasa, jika ia berjalan dengan keyakinan, bersandar pada Allah, dan tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih telah mendengar video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.